Tahukah kamu, di ujung utara Sumatera pernah berdiri kerajaan yang mengubah sejarah Islam di Nusantara. Dan bayangkan, 1000 tahun lalu kapal-kapal dari Arab, India hingga Tiongkok berdatangan menuju satu pusat perdagangan besar. Itulah Samudra Pasai. Di pantai utara Sumatera berdiri salah satu kerajaan Islam tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara, Samudra Pasai. Didirikan sekitar tahun 1267 Masehi oleh Marasilu yang dikenal sebagai Sultan Malik As-Saleh. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional membuat pelabuhan Pasai selalu ramai. Kapal-kapal dari Cina, India, dan Arab serta Persia silih berganti datang, membawa rempah-rempah, kain, keramik, dan logam mulia. Lada menjadi komoditas utama yang mengangkat nama Pasai ke dunia luar. Untuk mendukung aktivitas perdagangan, kerajaan ini bahkan mengeluarkan mata uang emas sendiri yang dikenal sebagai dirham, salah satu uang emas tertua yang pernah dicetak di Nusantara. Keemasan Samudra Pasai mulai tampak setelah masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh dan mencapai puncaknya di bawah kepimpinan Sultan Mahmud Malik Al-Zohir. Pada masa inilah Pasai berkembang menjadi pelabuhan internasional terpenting di Selat Malaka. Ketika Ibnu Battuta berkunjung sekitar tahun 1345 sampai 1346 Masehi, ia menggambarkan Pasai sebagai kerajaan yang sangat makmur, tertib, dan dihormati di dunia Islam. Ia juga menulis bahwa Sultan Al-Malik Al-Zohir yang ditemuinya adalah seorang pemimpin yang adil, alim, dan sangat menjunjung tinggi ilmu agama. Di bidang budaya, Samudra Pasai juga memainkan peran besar. Dari kerajaan inilah lahir karya sastra Melayu klasik seperti Hikayat Raja Pasai yang ditulis menggunakan aksara Arab Jawi. Selain karya sastra, berbagai kitab tasawuf dan ilmu keagamaan berkembang pesat, yang menjadikan Pasai sebagai salah satu pusat intelektual Islam pertama di Asia Tenggara. Selama sekitar 3 abad, Samudra Pasai dipimpin oleh sejumlah sultan, mulai dari Sultan Malik Al-Solih sebagai pendiri, dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Malik Al-Zohir, kemudian Sultan Mahmud Malik Al-Zohir, dan Sultan Ahmad Malik Al-Zohir, dan para penerus lainnya, hingga akhirnya diperintah oleh Sultan Zain Al-Abidin pada awal abad ke-16. Masing-masing memberikan kontribusi terhadap perkembangan perdagangan, kekuatan politik, dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar. Namun, seiring waktu, kejayaan Samudra Pasai mulai meredup. Konflik perebutan tahta dan krisis kepemimpinan pada akhir abad ke-14 melemahkan stabilitas kerajaan. Pada saat yang sama, bergesernya jalur perdagangan serta bangkitnya Malaka pada awal abad ke-15 membuat peran Pasai sebagai pelabuhan utama Selat Malaka semakin menurun. Tekanan dari luar mempercepat keruntuhan. Serangan Majapahit di pertengahan abad ke-14 melemahkan kekuatan militer Pasai. Sementara setelah Portugis menaklukkan Malaka pada 1511, tekanan terhadap Pasai semakin besar. Hingga akhirnya pada tahun 1524, Samudra Pasai ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Nandai berakhirnya kerajaan ini sebagai kekuatan politik yang mandiri. Sebagai bukti kejayaannya, Samudra Pasai meninggalkan berbagai peninggalan bersejarah seperti makam-makam para sultan, termasuk makam Sultan Malik As-Saleh, mata uang emas dirham yang pernah digunakan sebagai alat tukar resmi,
serta naskah-naskah kuno yang beraksara Arab Jawi, seperti Hikayat Raja Pasai. Peninggalan-peninggalan ini menjadi saksi penting peran Samudra Pasai dalam perkembangan Islam, perdagangan, dan budaya Melayu di Nusantara. Meski telah runtuh, jejak Samudra Pasai tetap hidup sebagai fondasi awal perdagangan, Islam, dan budaya Melayu yang membentuk sejarah Nusantara hingga hari ini. Demikianlah kisah Samudra Pasai, kerajaan yang pernah menjadi pelopor perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.